Terus kalau mau menyasar domestik, destinasi wisata di Batam ya saya bilang nggak ada yang menarik Pak. Saya bilang ya ini ya, memang PR besar nih harus Pak Bang Ardi atau Pak Buranimar provinsi maupun harus jadi gini. Saya kebetulan dengan teman-teman Komisi 2 beberapa waktu yang lalu sudah mengunjungi Lagoy. Lagoy ada salah satu hotel yang sudah siap dengan konsep new normal ya untuk menyambut kehadiran wisatawan. Nah, saya kira memang Lagoy itu karena kawasannya relatif pintu masuknya juga cuma satu, relatif lebih mudah. Agak beda dengan Batam yang kawasannya ini tersebar, hotel-hotelnya juga ada di sana sini dan sebagainya. Nah, di Lagoy relatif lebih siap. Lebih siap karena apa? Karena itu tadi saya bilang, pintu masuknya, kontrolnya dan lain sebagainya. Nah, kita memang ini ada perubahan, kecenderungan tren ini kan berubah. Iya. Mau tidak mau ini jualnya. Nah, kemarin kita diskusi ya mungkin harga jualnya kepada wisatawan domestik kan juga harganya beda. Lagoy kan iya Pak, Lagoy kan image-nya itu kan mahal ya. Eksklusif. Kalau mau menyasar domestik apa yang menarik Pak? Gimana Pak? Itu tadi saya bilang bahwa satu memang mereka harus melakukan hal-hal yang inovatif yang ya di samping wisata alam kan ya, wisata alam. Kalau bilang wisata yang lain-lain di sana tidak ada yang terlalu menonjol ya. Golf misalnya, yaitu kita juga berharap itu menjadi salah satu daya tarik. Tetapi itu tadi harga ya, yang tadinya harganya yang tadinya memang karena orientasinya kan wisatawan mancanegara. Nah, sekarang mau tidak mau mesti ada kebijakan dan kemarin salah satu hotel yang kami datang itu mereka sudah siap dengan konsep itu. Artinya harga untuk warga negara Indonesia maupun pemegang kitas dan sebagainya itu dengan harga khusus. Dan kalau di Batam 8 golf. Kalau hari ini saya lihat tadi pagi beberapa yang kirim ke saya harganya sudah khusus. Ya, jadi kalau tadinya jual harga 650.000, sekarang jual harganya udah 450.000. Waduh, boleh juga nih besok. Jadi pegang stick lagi. Diskon hampir diskon 50% juga ya. Iya. Emang harus gitu. Kalau memang gini, nggak bisa dihindari karena mereka suka tidak suka, pemeliharaannya kan tetap harus dilakukan. Dan saya dapat cerita dari teman yang GM yang di Lagoy itu, Pak, jangan salah loh Pak, biayanya jauh lebih besar loh. Kalau hotel saya tutup kemarin, sekarang mau buka, bersih-bersihnya jauh lebih mahal daripada hotel dari kemarin saya nggak tutup, walaupun nggak ada tamu. Nah, jadi itu new normal yang baru begini. Kamar begitu di check out, itu harus sekurang-kurangnya 48 jam. Kemudian baru boleh ditempati. Jadi dengan new normal itu dia ingin memastikan bahwa kamarnya tuh betul-betul aman. Sehingga begitu tamu keluar, mereka buka semua jendela, ganti semua, disemprot disinfektan dan sebagainya, dibersihkan. Kemudian setelah dia pasang kembali spray dan sebagainya, itu ada lagi tahapan yang harus dilalui. Baru setelah 48 jam kamar itu boleh dipakai. Sebenarnya cost-nya juga nambah ya? Ya, sebetulnya kalau tadinya kan hotel check out jam 1, jam 3 sudah ada masuk. Bisa masuk ya kan pada hari itu juga. Nah, sekarang dengan new normal ini dia harus lakukan hal-hal itu. Otomatis length of stay, pemanfaatan kamarnya itu kan juga waktunya jadi mundur. Yang tadinya satu kamar itu mungkin bisa dipakai berapa hari, ini jadi mesti jeda dulu. Nah, ini kondisi yang salah satu yang dialami. Sehingga saya ingin katakan bahwa dampak ekonominya ini luar biasa. Kalau teman-teman tanya bagaimana nih, apa peran pemerintah ini? Ya saya katakan pemerintah harus memberikan insentif dalam bentuk pajak. Ya, pajak daerah itu ya kita harus, yang mana pajak menjadi kewenangan kita di daerah, itulah salah satu instrumen insentif yang bisa diberikan. Misalnya maaf, kalau tadinya ada rencana memungut pajak sekian persen, ya mungkin pajaknya tetap dipungut, persentasenya mungkin yang kita kecilkan. Agar tidak terlalu membebani. Ya jujur, ini memang buah si malakama, pemerintah satu-satunya sektor yang diandalkan penerimanya dari pajak. Pak Dana tahu lah ya kan, dari pajak. Kalau pajak kita baru bisa membangun, bisa berusaha. Tapi sekarang pajaknya mesti dilakukan semacam katakanlah pemotongan gitu sebagai insentif supaya sektor ekonomi tetap bisa bergerak. Pak, kalau mungkin ini di DPR kan ada fungsi kontrol soal sembako Pak.
sembako di Kepri, rantai peredaran bahan pokok di saat ini atau mungkin nanti sampai new normal gimana menurut Pak? Dari hasil, Asmin? kebetulan karena kami memang komisi yang membidangi perdagangan, dari hasil kami turun ke lapangan, ketersediaan sembako alhamdulillah masih relatif aman. Nah, ini penting karena sembako tuh Relatif aman karena ini kebutuhan dasar kan Iya, relatif aman. Kita lihat melalui Dinas Perdagangan, Kabupaten Natuna, Anambas, Lingga, yang daerah-daerah yang pandemi COVID ini yang tidak terlalu dirasakan ya. Kan kalau Natuna, Anambas tuh clear. Ke Lingga masih ada satu kemarin yang kena. Nah, beberapa daerah lain itu semua ketersediaan Karimun, Tanjung Pinang, Bintan, Batam. Ini alhamdulillah kalau sembako tidak ada masalah. nggak ada masalah Pak ya? Kita juga koordinasi dengan Bulog, ketersediaan beras juga tidak ada masalah. Yang patut kami bersyukur dan berterima kasih adalah keterlibatan daripada organisasi masyarakat. Oke. Kita bersyukur bahwa jiwa gotong royong kita itu betul-betul tumbuh. Iya. Ketika kita sedang sulit, saudara-saudara kita sulit, kita pun semua merasakan. Saling membantu Sehingga juga. saling membantu. Saya kira saya sebagai anggota dewan harus menyampaikan apresiasi Ya, karena kepada ikut ambil semua peran ya. semua pihak yang mengambil peran untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Karena ini luar biasa, tidak lagi melihat agama, suku, ras, golongan, tapi semua bahu-membahu membantu. Dan itu juga meringankan juga beban pemerintah. Iya, kemarin kita lihat pengusaha di Batam, di Kepri, patungan ya, Pak Asmin ya, Ya. itu bagian menurut luar biasa. Tribun aja juga Pak, kita sampai kita tuh jualan kaos, Tribun bayangin Pak, jualan kaos, 25%-nya kita sisihkan untuk bantu saudara-saudara kita yang Terdampak ya? Iya, kita juga ada bikin namanya kolaborasi untuk berbagi. Ya, saya juga harus Gitu. berterima kasih ke Tribun Ya, meskipun nilainya kecil, paling ya, nggak kita karena semua bisa ikut berperan dan Jadi itu yang setidaknya, itu yang membuat kita kuat ya karena saya melihat bahwa masyarakat Kepulauan Riau, masyarakat Batam semua terpanggil bahu membahu. Betul. Ya, lagi-lagi memang kalau berbuat baik itu jangan lihat besar atau kecil, Benar. tapi Betul. ketulusan dan kesungguhan. Saya kira ini luar biasa. Ini merupakan satu kekuatan yang luar biasa dan kita berharap di masa transisi ini kita juga bisa bersama-sama. Iya, ada tren baru pasti di sini ya. Jadi Iya. juga solidaritasnya bisa jadi lebih tinggi ya antar masyarakat. Pak, satu lagi Pak, ini penting nih, bencana COVID, ya saya bilang ini bencana ya. Bencana, ya. Ini kondisi krisis ekonomi tahun ini agak beda dengan 98. Kalau 98 waktu itu UMKM katanya kuat ya, tapi era ini, pandemi ini UMKM banyak yang terdampak. Benar kan Pak? Ya, Nah itu kalau memang iya, kira-kira Pak dari Pak Asmin kan sebagai pebisnis juga, kira-kira apa tipsnya, strateginya apa? Harus bagaimana nih teman-teman UMKM ini Pak? ya memang sekali lagi ketika krisis 98 UMKM tidak terlalu kena. Tapi kalau yang sekarang ini semua kena. Semua Benar, merata. Sampai ke UMKM. Nah, kita berharap karena UMKM ini umumnya berusaha tidak menggunakan jasa perbankan, ya kan? Kita berharap memang mereka bisa cepat juga membuat semacam bisnis plan yang baru, strategi yang baru untuk melakukan inovasi-inovasi. Inovasi. Ya, jadi lagi-lagi ini memang kebiasaan baru. Dituntut harus ada inovasi, ya, dituntut ada kreativitas. Mungkin kalau dari porsi pemerintah adalah kita mungkin nanti akan mendorong bagaimana lembaga pendanaan, lembaga keuangan yang bisa membantu juga dari sisi permodalan. Kalau seandainya teman-teman ini membutuhkan, bagaimana kita mendorong supaya lembaga-lembaga keuangan, bank-bank yang selama ini concern terhadap UMKM ini bisa memberikan pemodalan gitu. Karena kalau tidak cepat, ini kalau lama-lama terus baru mau bangkit lagi makin sulit. Agak sulit, iya. Ya, karena maaflah, market yang selama ini dia kuasai udah ditinggal sekian lama hilang nih, Iya. udah berpindah ke pelanggan yang lain. Iya. Gitu. Jadi lagi-lagi kita nggak usahkan jauh-jauh, beberapa rumah makan saja, rumah makan kecil, warteg dan sebagainya gitu ya. Itu kalau mereka tutup kan pelanggannya dia pindah ke tempat lain. Kalau ke tempat lain dia udah terbiasa, dia malas lagi balik ke situ. Jadi ini contoh. Jadi ini yang barangkali bahwa UMKM ini mesti cepat juga melakukan semacam pembaruan ya, melakukan rencana bisnis yang baru. Ya saya kira walaupun sulit mesti jalan dulu.
Betul. Mesti jalan dulu, karena dengan jalan dia berharap menemukan semacam satu kebiasaan baru itu tadi. Tapi kalau dia diam, dia menunggu, ini momentum ini terus tertinggal. Iya. Iya, jadi kalau tadi saya mengulang lagi apa yang disampaikan Pak Asmin, teman-teman UMKM, pelaku bisnis, meskipun bisnis kecil, kalau dari sisi masyarakat atau pelaku bisnis harus kreatif Pak ya, kreatif, harus Inovasi, berinovasi, berpikir lagi bisnis ke depan yang baru seperti apa, ya Pak, harus bergerak, gitu Pak ya, dan kalau dari sisi pemerintah ya mestinya pemerintah bisa ngasih bantuan nanti misalkan permodalan dengan mungkin tadi itu tadi pendekatan dari kewenangan. Kalau misalnya selama ini ada pajak misalnya yang dipungut dari kedai kopi, ya mungkin sementara ini kedai kopi kita tahan dulu, ya kan. Terus misalnya kalau warung-warung kita selama ini ada pajak ya mungkin kita tangguhkan dulu gitu. Ya biar ini supaya normal dulu. Apalagi teman-teman yang kasih ruang untuk bernafas ya Pak ya. Teman-teman yang usahanya berkaitan sama ini ya apa ngirim barang, pakai kirim paket dan sebagainya itu agak sulit kan. Betul. Memang gini, kalau tadinya kan Batam ini salah satu surga bisnis online. Iya, ini gara-gara tapi sebelum Covid kita sudah kena gelombang yang pajak itu kan. Iya. Sehingga pengiriman paket dari Batam ini kan dikenain pajak. Iya, ketahan lagi. Nah, itu kan ketahan. Iya. Nah, Itu ketahan udah susah. Sekarang tambah lagi Covid. Tapi sekali lagi kita nggak, kehidupan sekarang ini nggak punya pilihan. Salah satu pasar yang memudahkan belanja ya melalui media-media online tadi itu. Iya. Jadi platform-platform tadi itu justru menghadirkan kemudahan-kemudahan. Tapi Jadi, Batam kemarin Pak ada beberapa, saya misalnya ada toko musik di sini, biasanya dia sering jualan produk-produk musik, produk musik itu sampai keluar, tapi gara-gara aturan itu ya jadi nggak bisa. Nggak bisa jualan online pasarnya ke Jawa. Akhirnya teman-teman ini buka usahanya di Tanjung Pinang, di Karimun, ada yang malahan akhirnya buka di Jakarta aja. Ya karena kalau di Jakarta kan nggak kena pajak, dia jual seperti biasa. Tapi katanya teman-teman saya juga yang akhirnya jualan online di Batam akhirnya memutuskan untuk pindah ke Pinang dan sebagainya. Tapi juga Pinang mau ada peraturan yang sama kayaknya. Gimana Pak? Emang ya? Sampai sekarang sih belum. Tapi baru wacana ya. Ya karena mungkin karena pemantauannya akhirnya bergeser aja nih dari Batam geser ke Pinang. Paling dekat ya. Tapi sekali lagi sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, ini kan bagian dari strategi bisnis. Sepanjang tidak ada aturan yang dia langgar, ya sah-sah saja. Nah, tapi kalau dia jual di Batam, ya dia nggak punya pilihan, harus kena pajak. Tapi kalau dia jual di Pinang, dan barangnya ada di Pinang, ya kan? Atau dia jualnya di Batam, tapi gudangnya ada di Pinang. Kan kayak Lazada dan sebagainya, itu kan gudangnya dia ada di mana-mana. Tokonya dia ada di mana-mana gitu loh. Jadi sekali lagi, sepanjang dia tidak melanggar aturan, ya saya kira sah-sah saja. Suatu strategi ya tuh ya. Seru deh ngobrol dengan Pak Asmin. Ya. Kayaknya kalau nggak kita tahan-tahan nggak selesai nih. Banyak yang kapan-kapan harus ngobrol. Mungkin kita ngobrolnya besok di depan ya. kita nggak senang hati. Pak Asmin, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Ternyata udah 1 jam lebih. Saya juga ngobrolnya. Saya juga terima kasih sama Mas Danang dan Mas Angga dan teman-teman Tribun. Sudah memberi kesempatan kepada kami, saya terima kasih dan mohon maaf barangkali di interaksi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Tidak ada maksud lain, saya hanya ingin katakan bahwa kita ingin masyarakat Batam semua baik-baik saja dan kita ingin pengalaman kita ketika krisis 98, pemulihan kita cepat. Kita berharap juga di pandemi COVID-19 ini recovery kita juga insya Allah juga cepat. Amin. Ya. Butuh kekompakan dan inisiatif dari masyarakat untuk ya kita harus bisa survive. Tapi peran dari media seperti Tribun ini akan sangat besar karena terus melakukan edukasi terhadap masyarakat. Kita juga akan terus berusaha ya untuk memberikan edukasi ke masyarakat juga pastinya. Dan lagi terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Asmin. Terima kasih. Kapan-kapan main lagi. Kalau kita gantian ke depan terus. Kita sambil makan cemilannya gonggong enak. So, thank you juga buat Tribuners yang udah nyaksiin tayangan ini gak selesai, dan juga buat teman-teman yang gak sempat nonton dari awal tadi, gak usah khawatir, nanti bakal kita tayangin juga di channel YouTube kita. Di YouTube ya, ada ya? Ada di YouTube-nya Tribun Podcast. Dan juga jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @tribunpodcast untuk tahu informasi-informasi
siapa lagi yang akan kita undang di episode-episode selanjutnya. Iya. So, sekali lagi thank you banget dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.